sapinya menciri PMK, pada umumnya kakinya itu, kukunya itu jadi lembek karena panas, terus pincang. Nah, supaya ini tidak terjadi lebih parah lagi, itu kuku harus kering seperti ini. Kering, terus alas kandangnya juga kering. Nah, selanjutnya tahap pertama dibersihkan. Ini aja membersihkan. Ini dibersihkan gini. Nah, ini dengan lap atau kalau ada teletong yang tebal dengan kayu pelan-pelan karena ini mudah luka. Nah, setelah itu ditetesi iodin povidon. Ini. Nah, ini ditetesi gini. Ini iodin povidon. Nah, ini untuk pertama diratakan bisa gini. Nah, ini. Terutama ini kan berdiri. Kalau tidur lebih enak, terutama di selanya ini. Ini. Nah, selanya kuku ini, antara kuku ini. Ini. Nah, ini sakit ini. Pincang, udah pincang. Ini sakit ini. Setelah itu, ini pertama kali itu aja pakai iodin ini. Nah, iodin ini bisa juga dipakai di cungurnya ini. Cungurnya sapi. Nanti kita tunjukkan caranya. Nah, setelah ini selesai, terus kita salep. Ini memang membersihkan kuman, virus, sama jamur dengan iodin ini. Setelah itu kita salep. Nah, salepnya ini bikinnya dengan obat lalat. Nah, obat lalat ini. Kalau di daerah saya, daerah Kunir, ini obat lalatnya sudah saya kemas kecil-kecil, terjangkau oleh peternak. Ini bahannya derivat cypermetrin. Bisa cari di lapak online. Ini bungkusnya bisa diginikan. Kalau di tempat saya, jadi bisa terjangkau oleh petani yang punya 2 ekor, 1 ekor. Karena ini tidak sampai 2.000 untuk bungkus kecil ini. Terus salepnya ini kita campur, kita ambilkan ini. Nah, ini untuk pertama kali terutama dicampur dengan obat lalat. Karena apa? Dimungkinkan kalau sudah ada luka, di sini ada luka, di sini kemungkinan sudah dihinggapi lalat dan bertelur. Bertelur biasanya ada di set sama belatung, set atau belatung. Supaya ini tidak terjadi, kita kasih obat lalat tadi dicampur dengan salep ini. Nah, salep ini dari antibiotik yang bukan golongan penisilin. Antibiotik bahan aktifnya ini bisa chlorampenicol, bisa gentamisin bahan aktifnya. Nah, ini langsung kita oleskan di sini. Nah, ini sambungan ini. Nah, ini tidak boleh kena cairan ini. Nah, ini bisa dilakukan tiap hari 1 kali pagi aja, atau pas tidur. Dilakukan pas tidur. Kalau pas tidur, selanya ini, antara kuku ini lebih bisa masuk. Ini penting sekali. Kalau berdiri ini, nah, apa meneh ini, oh sakit ini. Nah, ini pas tidur sehari sekali cukup. Nah, obat lalat ini terutama untuk yang pertama kali. Tiap kali dikasih tidak apa-apa, tapi selanjutnya tanpa obat lalat tidak apa-apa. Karena kalau ada infeksi itu disukai lalat. Infeksi luka disukai lalat. Kalau lalatnya bertelur jadi set makan ini. Kalau makan jaringan ini, nanti mengenai pembuluh darah, bisa putus dan terjadi pendarahan. Tambah parah lagi. Nah, ini. Nanti yang lain kan dilanjutkan dulu, Pak Gubernur. Ini contoh aja. Ini. Nah, ini nanti kalau tidur lebih enak. Selanya kuku ini kan cuma yang belakang aja ini ya. Ini masuk. Oh, ini. Sakit ini. Oh. Tapi kalau ditetesi tadi iodin itu bisa masuk. Setelah ini, kalau sudah disalep begini, ya, ini lalat tidak hinggap sudah. Terutama ini. Kalau ya tidak diginikan ini terjadi infeksi ya. Infeksi, apalagi sering kena cairan, ini robek putus antara kuku dengan kulitnya ini. Karena putus, lepas akhirnya kukunya. Karena ada infeksi. Kadang juga ini tidak putus, buntu. Tapi sapi tiba-tiba tidak mau bangun. Karena
luarnya tampaknya bagus, tapi dalamnya ada infeksi. Makanya itu harus kombinasi. Sampai tanda-tanda liurnya banyak, hubungi dokter hewan untuk dilakukan penyuntikan. Terus perawatan kukunya seperti ini. Karena penyuntikannya itu juga mencegah infeksi ke seluruh tubuh. Kalau virusnya memang tidak ada obatnya. Tapi karena panas yang tinggi bisa diobati. Terus kemungkinan ada infeksi lain bisa diobati. Terus untuk daya tahan tubuh dengan vitamin. Itu bisa diobati. Nah, terutama kuku ini. Nah, kuku ini harus kering, tidak boleh basah. Tidak boleh basah, tidak boleh kena cairan ini. Harus kering. Nah, ini jadi terus fungsinya obat merah ini selama untuk membersihkan ini, kemungkinan ada jamur, bisa juga untuk di cungurnya. Cungurnya caranya seperti ini. Oke, ganti selontong. Selontong ini kue murah ini. Selontong kue ini murah. Nah, kita bungkus ini 5.000. 5.000 isi 100. Tak bungkus ini 5.000 selontong kue ini sekali pakai. Nah, ini cuma 50 rupiah, murah. Kalau obat-obatannya ini, kalau di sini lengkap dengan vitaminnya, tidak sampai 35.000 satu paket. Nah, kalau di sini, nah ini caranya gini. Nah, karena apa? Ini kalau kena panas, lendir-lendir hidung ini keluar semua. Ini kadang timbul luka, baunya tidak enak. Nah, ini tiap hari 1 atau 2 kali diolesi gini. Di samping untuk membersihkan kuman, bakteri, virus, sama jamur, juga mengurangi sariawannya. Nah, ini. Nah, kalau tidak biasa jangan masuk gini, dicakot. Kalau tidak biasa, tuh, nah ini, oh. Nah, ini dari samping. Kalau tidak biasa, cukup ini. Nah, ini didilat tidak apa-apa. Ini mengandung yodium. Sapi ya butuh yodium. Nah, ini fungsinya banyak. Nah, di tongar-tongarnya ini. Biasanya sampai bau. Kalau dilapi ini baunya hilang. Nah, ini bisa dilakukan tiap hari. Karena sapi ini pada saat gejala pertama kena PMK ini, liurnya banyak. Ini kan basah. Liurnya sampai montok kayak sabun. Kayak buih sabun. Montok. Nah, itu segera menghubungi dokter hewan. Nah, buih ini banyak ini karena suhu tubuhnya panas. Bisa 42. Umumnya 41. 39 lebih aja 40 sudah panas. Nah, ini makanya perlu diinjeksi. Setelah itu perawatan ini. Nah, sariawannya ini tergantung kondisi sapi. Kadang 2 hari sudah tidak ngiler. Karena sariawan ini kan tidak bisa ngidu, sapi tidak bisa meludah. Nanti ngiler. Nah, itu dirawat seperti ini. Nah, ini pagi aja. Kalau khawatir cuma di sininya aja. Sini aja. Ini sudah ada mulai luka. Ini kan ini. Mulai luka. Kalau sudah 2 hari baru diobatkan, di sini penuh opel, keropeng itu. Nah, itu membersihkan itu jangan pakai air panas, jangan pakai air, cukup dengan iodin ini dibersihkan ini. Itu nggih. Jadi kita harus waspada, terus sapi tidak usah dicontangi. Nanti makannya biasanya hari pertama itu tidak mau, harus didulang. Dulangnya ya pelan-pelan. Nah, oleh banyak-banyak, cukup sing gamo-gamo karena sariawan. Nah, dulangnya sedikit-sedikit ini. Nah, dari samping ini. Nah, mesti dimakan kalau penyakit ini. Didulang mesti dimakan, tapi sedikit-sedikit. Atau kasih rumput-rumput yang kayak gini ini. Nah, rumput-rumput yang lembut, jangan rumput kebun yang kasar ini. Apa kulit jagung yang kering, kasihan. Pakai gini. Udah enggak usah pakai macam-macam, rumput aja. Nah, nanti minumnya ditambahkan vitamin mineral. Nah, itu ada vitamin A, vitamin E, vitamin D. Itu bagus untuk membentuk kekebalannya sapi. Terus ada kalsium, ada magnesium dan lain-lain. Nah, kalsium itu bagus untuk meningkatkan tulang ini. Nah, itu pemberiannya tidak langsung 1 sendok, bertahap. Kalau sudah biasa pagi 1 sendok, sore 1 sendok. Kalau sudah normal, sehari cukup 1 sendok makan. Oh, kalau ini pagi sore? Ya pagi sore. Kalau kondisi ini, vitamin mineral yang ada, vitamin A-nya, itu tergantung di daerah masing-masing. Yang ada vitamin A-nya,
yang tinggi karena dan vitamin E itu untuk membalikan kondisi ini. Jadi kalau dulang sedikit-sedikit, kadang sudah mau makan sendiri kalau panasnya sudah turun. Nah, ini. Tapi walaupun sudah makan sendiri bagus, waktu 2 minggu harus dikontrol kukunya. Kadang-kadang sering makannya banyak, tidak berdiri karena kukunya itu ada infeksi dalam. Itu harus waspada, terus jangan dicontang. Begitu nggih para peternak. Jadi kalau sapi sudah liurnya tidak seperti biasanya, buayanya seperti buih sabun atau nafsu makannya menurun, segera mungkin dokter hewan. Dan yang harus diperhatikan, sapi menciri PMK ini kuku dan mulut. Namanya aja penyakit mulut kuku. Kalau bahasa Inggrisnya foot mouth disease. Kalau bahasa Latinnya Aptae episodica. Aptae itu sariawan. Jadi kalau bahasa kasar bahasa Jawa sariawan sapi. Sariawan sapi. Maka nih sapi nih ngiler, nggak bisa ngidu, nggak bisa meludah. Kalau kita sariawan kan meludah balik-balik. Bisa meludah. Kalau sapi ya makanya harus bersyukur. Untung bisa meludah, nggak bisa meludah yang ngiler. Ini terus dikontrol. Biasanya ini kritis ini. Pokoknya 10 hari bagus, insya Allah bagus. Itu. Jadi tidak dimandikan selama paling tidak 2 minggu atau 1 bulan. Kondisi kering. Memang basah kadang-kadang kena air kencing nggak biasa. Pokoknya jangan disemprot, jangan cairan, pokoknya nggak usah. Sederhana seperti itu. Biayanya murah. Beli 1 paket vitamin di Lumajang ini di kita saya itu nggak sampai 35.000. Gitu. Jadi nggak usah khawatir perawatannya. Kalau sapinya besar, memang ditempatkan di tanah yang kayak pasir itu. Kalau besar, perawatannya lebih berat lagi karena yang ditopang itu besar. Sapi berat 8 kintal itu lebih menderita lagi. Kalau sapi babon-babon gini, kandang itu enggak apa-apa. Lagi sapi pedet seperti ini. Nah ini kadang-kadang tanpa disalep, kukunya pokoknya kering, enggak apa-apa. Ini juga kena ini. Rata-rata wis. Nah, ini. Tapi kalau induk melahirkan, anaknya langsung diberikan susu. Karena air susu tidak keluar. Kalau masih umur seminggu, diberikan susu. Susu bayi itu. Yang umur untuk bayi. Bisa itu. Begitu para peternak, para pemirsa. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Sehingga kita bisa mengatasi sapi-sapi yang menciri PMK. Dan insya Allah diberi kesembuhan oleh Gusti Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini sudah mau makan sendiri. Ini makan sendiri udah. Makan sendiri. Ya, alhamdulillah makan sendiri. Kalau panasnya langsung turun, Iya, bisa makan. makan. Makanya waktu liurnya banyak seperti buih, segera menghubungi. Iya. Segera diturunkan panasnya. Gitu. Karena penyakit ini kuncinya panas. Karena panas, semua bagian tubuh ini kayak melepuh. Kalau panasnya naik terus. Oleh sebab itu perawatannya harus bertahap. Ini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.